Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang memegang paham teisme pasti percaya Allah itu ada. Dan saudara, di antara mereka yang percaya Allah itu ada, mereka juga percaya Allah itu bekerja. Namun saudara, dari mana kita tahu bahwa Allah care dan peduli dengan ciptaannya? Saudara, dari Alkitab kita tahu, ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari orang berdosa. Saudara, Allah yang tidak kelihatan menyatakan dirinya bahwa memang Dia sungguh-sungguh mengasihi dan peduli untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara, itulah kabar baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang Kristen, kita menolak ajaran dari paham deisme. Saudara, paham deisme itu mengajarkan bahwa setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka Ia berdiam diri dan tidak terlibat di dalam kegiatan ciptaannya. Saudara, mungkin ada banyak orang mengakui bahwa Allah itu kasih. Namun berapa banyak orang menyadari Allah yang kasih adalah Allah yang mengasihi. Dan seberapa banyak orang menginsafi Allah yang mengasihi, Dia adalah Allah yang mencari orang berdosa dengan merendahkan diri untuk menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Saudara, itulah yang Yesus Kristus lakukan. Dia adalah firman yang menjadi manusia, atau Allah yang menjadi manusia. Saudara, banyak orang dapat menyampaikan pernyataan yang benar tentang Allah, meskipun tidak seluruhnya, namun menolak Allah yang menyatakan diri, yang bekerja untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan Dia terlibat di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya orang percaya juga masih berpikir bahwa ia bisa diselamatkan karena Dialah yang memilih Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Saudara, tentu hal itu sepertinya demikian. Karena ketika seseorang percaya terlihat seperti ia yang memilih. Juga ada orang percaya memikirkan, jikalau Allah telah memilih kita sejak kekal, mengapa orang percaya perlu memberitakan Injil? Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini menerangi pikiran kita akan rancangan Tuhan yang begitu jauh dari pikiran kita, bagaikan langit dan bumi. Saudara, bagaimanakah rancangan Tuhan itu? Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menggenapkan pilihannya dengan pemberitaan Injil. Saudara, firman Tuhan berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai.
Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan bahwa jikalau saudara dan saya adalah orang percaya, maka sebetulnya Allah sudah memilih kita. Dan Alkitab di bagian lain mengatakan Dia memilih kita sejak kekekalan. Saudara, mungkin pertanyaannya dalam hati kita adalah mengapa Allah harus memilih? Saudara, jikalau Allah tidak memilih, maka tidak ada manusia yang sanggup memilih Allah. Karena manusia, dia selalu memberontak kepada Allah, dan manusia diikat oleh kuasa si jahat dan kuasa dosa. Sehingga manusia tidak punya kebebasan bisa memilih Allah. Saudara, ketika dikatakan bahwa Tuhan memilih, maka sesungguhnya itulah anugerah yang 100%. Karena Allah yang memilih, maka tidak ada siapapun yang sanggup menahannya. Saudara, pertanyaan, jikalau Allah memilih, mengapa orang percaya harus memberitakan Injil? Saudara, kita tidak boleh lupa, Allah, Dia adalah yang merencanakan segala sesuatu. Namun saudara, Allah juga yang mengerjakan dan menggenapi seluruh rencananya dengan jalan yang Dia pilih. Dan saudara, salah satunya adalah Tuhan memakai saudara dan saya, orang-orang percaya dari zaman ke zaman, untuk memberitakan Injil. Dan saudara, jangan lupa, di dalam pemberitaan Injil itu ada Roh Kudus yang bekerja. Dan saudara, ada kebenaran yang penuh kuasa, yaitu Injil. Injil yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan itu diberitakan. Di situ saudara-saudara, seseorang diselamatkan Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara dan saya memberitakan Injil, saudara dan saya sedang masuk di dalam rancangan Tuhan yang agung itu. Saudara, Allah tidak pernah gagal. Hanya kita yang bisa gagal masuk dalam rencana Allah yang indah itu. Jikalau saudara dan saya dipanggil memberitakan Injil, itu sebuah kepercayaan kita memasuki wilayah pekerjaan yang maha besar dari abad ke abad yang Allah kerjakan bagi manusia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita giat memberitakan Injil. Dan kita tidak perlu khawatir. Dia yang memanggil kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang bekerja melalui pelayanan kita. Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang menggenapi pilihannya dengan pemberitaan Injil. Yang kedua, saudara, Tuhan menganugerahkan penghiburan dan pengharapan abadi kepada kita. Dan Dia secara aktif menghibur dan menguatkan kita, sehingga kita dapat berkata dan berbuat yang baik. Saudara, firman Tuhan berkata, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Sehingga kita bisa berkata, Dia adalah penghiburanku dan Dia adalah pengharapanku yang abadi. Namun saudara, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan kita bukan Tuhan yang diam jauh di sana, yang sifatnya statik, dan kita menaruh harapan bergantung kepada Dia. Tidak demikian. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Dia yang menganugerahkan penghiburan pengharapan abadi itu, Dia secara aktif bekerja, menghibur, dan menguatkan kita. Sehingga saudara, kita sebagai orang percaya dimampukan bertutur kata dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara, kita bukan saja mendapatkan penghiburan karena kita percaya Tuhan dalam hidup kita. Namun, Tuhan, Dia menghibur hati kita secara aktif. Kita bukan saja mendapat kekuatan karena kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga, Dia secara aktif menguatkan kita. Kita bukan saja memiliki pengharapan karena kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan
secara aktif bekerja membangkitkan pengharapan itu dalam diri kita. Sehingga saudara, dengan demikian kita dimampukan dapat bertutur kata yang baik dan berbuat apa yang baik. Saudara, Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan yang statik, Tuhan yang diam, Tuhan yang tidak melakukan apapun, tetapi saudara, Tuhan yang terlibat di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, bahwa anak manusia bekerja sebagaimana Bapa juga bekerja sampai hari ini. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, selain kita memiliki pengharapan, memiliki penghiburan, karena kita percaya kepada Tuhan. Namun Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang terlibat bekerja dalam hidup kita. Saudara, ketika engkau menghadapi kesulitan, engkau bukan saja mendapat penghiburan karena engkau percaya Tuhan. Engkau mendapat kekuatan bukan karena engkau hanya percaya kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan, Dia terlibat dalam kesulitanmu untuk memimpin, memberi kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kuasa, sehingga engkau dan saya sanggup melaluinya. Saudara, inilah kabar baik. Saudara, Tuhan tahu manusia telah berdosa. Dan saudara, Allah tidak diam di sana dan hanya memberikan perintah-perintah. Jikalau engkau sanggup, baru engkau dapat tertolong. Namun Allah yang kita kenal adalah Allah yang tahu tidak seorang pun manusia berdosa yang sanggup menyelamatkan dirinya dengan perintah-perintah apapun. Oleh karena itu Dia datang ke dalam dunia, mencari orang berdosa, dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia mendapat pengampunan, dibenarkan, menjadi anak-anak Allah, dan menerima hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu, pikiran kami, hati kami diterangi, sehingga kami mengerti akan panggilan kudus yang Kau berikan kepada kami untuk memberitakan Injil kepada manusia lain. Kami mohon Tuhan, tolong kami, dan kami bersyukur. Kami bukan saja memiliki pengharapan karena kami percaya Tuhan, tapi Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga pengharapan kami selalu cemerlang. Terima kasih untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.